Pemirsa, Tentara Republik Indonesia terpilih membantu penyaluran makanan di tengah gempuran rudal Israel di Gaza. Operasi kemanusiaan ini mengirimkan perlengkapan logistik dengan total 91,4 ton sejak 17 Agustus lalu. Satuan tugas bernama Garuda Merah Putih II yang diperkuat 88 personel terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Gaza. 3 pesawat Hercules disediakan menyalurkan puluhan ton bantuan. Tepatnya sejak 17 Agustus 2025 hingga 9 September 2025, sebanyak 91,4 ton atau sekitar 520 bundel sudah dilepaskan ke wilayah Gaza. Sebagai bagian dari penugasan akhir, perlengkapan logistik airdropping berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel resmi dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di Es Cairo Airbase. Hibah ini menjadi kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui Mesir. Kehadiran para TNI ini mendukung diplomasi internasional Indonesia yang mendukung Palestina tidak hanya di forum melainkan di garis depan misi kemanusiaan global. Rencananya, Satgas Garuda Merah Putih II akan tiba pulang ke Indonesia pada 13 September 2025. Pemirsa, puluhan kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla Sabtu malam bersiap untuk bertolak ke Gaza, Palestina dari pelabuhan Bizerte, Tunisia. Termasuk 5 kapal kemanusiaan milik Indonesia Global Peace Convoy. Aktivis kemanusiaan dan warga Tunisia memadati pelabuhan Bizerte untuk persiapan pelayaran menembus blokade Gaza. Rencananya armada kapal Global Sumut Flotilla ini akan memulai pelayaran mengarungi Laut Mediterania pada Minggu siang waktu Tunisia. Setidaknya pemirsa ada puluhan kapal yang nantinya akan berlayar ke Gaza melalui pelabuhan Bizerte. Kapal kemanusiaan ini akan bertemu dengan puluhan kapal lainnya dari pelabuhan Catania, Italia, dan bersama-sama berlayar untuk menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan. Kapal Global Sumut Flotilla akan mengikut sertakan 700 aktivis kemanusiaan dari berbagai profesi seperti tim medis, aktivis kemanusiaan, influencer, dan jurnalis dari berbagai negara. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Tunisia, pemirsa, kita telah tersambung melalui sambungan Zoom, pemirsa, dengan rekan kami Ahmad Tasori di sana. Selamat siang waktu Jakarta, Ahmad Tasori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pram, dan pemirsa di tanah air. Selamat pagi waktu Tunisia, Pram. Ya, rekan Ahmad, sejauh ini pelayaran akan dimulai pada Minggu siang. Bagaimana persiapan pelayaran di sana? Ya, perlu kami informasikan bahwa rencananya hari ini puluhan kapal dari Global Sumut Flotilla termasuk 5 kapal yang merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia melalui Indonesia Global Peace Convoy rencananya pada siang hari ini waktu Tunisia akan mulai bertolak dan berlayar dari pelabuhan Bizerte untuk melakukan pelayaran di Laut Mediterania. Perlu kami informasikan tercatat dari Global Sumut Peace Convoy tepatnya di tracking flotilla ada sekitar 38 kapal yang nantinya akan siap untuk berlayar menembus blokade Gaza. 17 diantaranya melalui pelabuhan yang ada di Italia dan 21 lainnya kapal-kapal ini ada di Bizerte, Tunisia, Pram. Ya, Raka Ahmad Tasori, kemarin juga sempat tersiar kabar juga viral di media sosial ada beberapa serangan teror dari drone di sana. Apakah ini mempengaruhi perjalanan teman-teman di sana nanti? Ya, tentunya pemindahan lokasi pelayaran dari Pelabuhan Sidi Bosaid ke wilayah Pelabuhan Bizerte yang ada di Tunisia ini juga merupakan salah satu faktor keamanan mengapa pemerintah Tunis ataupun steering committee dari Global Sumut Flotilla memindahkan lokasi titik pelayaran dari Bizerte menuju ke kawasan Gaza. Nantinya baik itu dari pelabuhan-pelabuhan Tunisia maupun dari pelabuhan Tunisia maupun dari Italia nantinya akan bertemu di titik yang sudah ditentukan oleh steering committee dan di mana nanti puluhan kapal ini bisa bertemu dan akan berlayar menuju wilayah Gaza, Palestina, Pram. Oke, ini pelayaran ini adalah misi kemanusiaan ini adalah gabungan dari puluhan dari berbagai negara dan kami juga mendapatkan informasi rekan Ahmad Tasori bahwa benar apakah sejumlah aktivis ini mundur dari pelayaran?
Perlu kita informasikan bahwa aktivis kemanusiaan tergabung dalam Indonesia Global Peace Conference, tentunya 30 aktivis Indonesia itu tepatnya tidak mundur, tapi menunda pelayaran ini. Akan tetapi Indonesia Global Peace Conference tetap mendukung gerakan ini. Terbukti bahwa 5 kapal yang disumbangkan oleh IGTC melalui Global Sumut Flotilla tetap akan melakukan pelayaran. Dapat kami informasikan bahwa kapal-kapal tersebut hari ini sudah ikut di dalam pelabuhan, baik itu yang ada di Duterte maupun yang ada di Italia, Pram. Artinya tim relawan dari Indonesia ikut serta masih berlayar atau seperti apa rekan Ahmad Tasori? Untuk kepastian relawan Indonesia hanya memastikan bahwa kapal yang akan ikut berlayar, akan tetapi kami terus dari steering komite maupun dari ketua IGTC sendiri akan terus melakukan monitoring kapal-kapal yang akan berlayar mengikuti gerakan dunia ini, Pram. Oke, selain dari sejumlah negara, Indonesia juga ikut serta dalam perjalanan ini. Apa harapan Anda terhadap hasil akhir misi ini, rekan Ahmad Tasori? Kami berharap bahwa gerakan global ini bisa semakin masif dan tentunya kami sebagai aktivis kemanusiaan yang berada di wilayah Tunisia, baik itu influencer, jurnalis maupun mereka yang tergabung dalam Indonesia Global Conference berharap bahwa pelayaran ini bisa berjalan dengan maksimal, mengingat bahwa kondisi cuaca dan air laut yang ada di Mediterania cukup tinggi, gelombang pasang, angin cukup tinggi, namun ini tidak menyurutkan para aktivis kemanusiaan dari berbagai dunia untuk bisa terus berlayar menembus blokade Gaza dan tentunya akan membuka koridor kemanusiaan untuk mengirim bantuan-bantuan kemanusiaan yang sudah ditunggu oleh masyarakat Gaza itu sendiri, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Ahmad Tasori. Kami mendoakan agar perjalanan aman dan juga lancar di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kericuan terjadi saat demonstrasi besar-besaran menolak imigran asing di London, Inggris. 26 polisi terluka, sementara 25 pendemo ditangkap. Ratusan ribu orang dari kelompok sayap kanan yang diinisiasi politisi sekaligus aktivis Tommy Robinson menggelar unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah Inggris memperketat aturan imigrasi para imigran asing. Namun aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh karena bentrok dengan petugas keamanan London. Bentrokan terjadi setelah aparat kepolisian berusaha membubarkan massa. Ya, pemirsa, tak perlu jauh-jauh ke Turki. Di Gorontalo, pemirsa, saat ini digelar festival balon udara yang menjadi daya tarik wisatawan. Dan pemirsa, informasi sekaligus untuk jumpa kita di siang hari ini, pemirsa. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayang berita AIS dapat Anda saksikan di YouTube @official_inews. Update informasi terbaru Anda pemirsa dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Sunjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. 15 balon udara raksasa dengan berbagai motif diterbangkan di lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Balon udara diterbangkan di ketinggian lebih dari 10 meter sesuai dengan formasi yang diinginkan. Balon juga ditambatkan menggunakan tali agar tidak terbang terlalu jauh. Ribuan warga yang datang langsung mengabadikan momen ini. Tak hanya warga lokal, wisatawan dari luar daerah Gorontalo juga turut meramaikan festival balon udara ini. Sangat bagus, seru. Terus ini kan kali pertama kita lihat balon udara Gorontalo. Kebetulan kita bukan orang sini ya. Iya. Dari mana? Asal Bolmong dan Bolmot. So, pernah naik balon udara? Naik? Iya. Belum. Nah, cuma mau lihat. Festival balon udara ini dirangkaikan dengan Car Free Day dan promosi pakaian karawo khas Gorontalo. Diharapkan, festival ini bisa mendongkrak pariwisata Gorontalo dan sekaligus meningkatkan perekonomian warga, terutama UMKM lokal.